Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2631 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 24 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan ini? Yang pertama, jangan egois. Perhatikan ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, yang sering kali kita lakukan hanyalah mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Kita tidak peduli orang lain dirugikan. Tapi kata firman Tuhan ini memberikan satu pengertian kepada kita, hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Artinya apa saudara? Kita harus melihat secara luas. Kita harus menganggap bahwa orang lain lebih penting daripada kita. Amin. Kebanyakan di antara kita lebih mementingkan keuntungan diri kita sendiri, dan kita tidak peduli dengan orang banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat sebagai kacamata, sebagai hamba Tuhan. Terkadang hamba Tuhan itu, mereka korbankan siapa?
mengorbankan keluarganya untuk melayani jemaat atau orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita sebagai hamba Tuhan terkadang memang betul terjadi satu dilema dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Di lain sisi dia anggota keluarga, di mana dia juga harus memikirkan kepentingan keluarga. Tetapi karena dia dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus melayani umat Tuhan sebagai wujud dia melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang punya suami, punya istri, hamba Tuhan, orang tua, hamba Tuhan, sebagai majelis atau sebagai pendeta, saudara dengar ini baik-baik. Dalam panggilan mereka untuk merespon panggilan Tuhan sebagai pelayan Tuhan, mereka dipanggil untuk melayani skup yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara harus mengerti di sana. Jangan membuat saudara dipakai iblis sehingga saudara menjadi kompor bagi suami, bagi istri, bagi orang tuamu yang seorang pelayan Tuhan. Mereka memang harus melayani jemaat, melayani dalam tanda kutip orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus paham itu. Di mana saudara harus memikirkan orang lain daripada dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan hanya ingin dimengerti. Saudara sebagai anggota keluarga yang mungkin suami, istri, orang tuamu, hamba Tuhan, saudara harus mengerti itu. Mereka dipanggil untuk melayani umat Tuhan. Jangan membuat mereka pusing, berdiri di atas dilema itu. Bapak Ibu Saudara, seorang anak Tuhan, saudara harus mensupport keluargamu yang melayani Tuhan karena mereka melakukan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini bilang apa? Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Haleluya. Pelajaran yang pertama, jangan egois. Yang kedua, semua makanan dapat kita makan dengan dasar ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dapat melihat di ayat 25 sampai ayat 30, di mana di sana saudara kalau seandainya saudara pergi ke pasar, saudara nggak perlu tanya, ini daging ini hasil dari mana? Apakah hasil dari ternak sendiri atau hasil curian? Saudara, saya menangkap di sini bahwa ketika orang bawa di pasar itu sudah netral, saudara. Saudara nggak perlu periksa ini dari mana, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, firman Tuhan ini meneguhkan bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah di pasar sudah netral sifatnya. Jadi saudara nggak perlu tanya ini dibunuh dengan cara apa. Saudara nggak perlu tanya itu karena sudah bersifat netral. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan juga ini mengajarkan kita, kalau kita diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu saudara terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Apakah ini halal atau haram? Apakah dia memasaknya dengan benar? Masih ada darahkah atau sudah tidak ada darah? Dia masak menggunakan darah atau tidak dan sebagainya. Saudara nggak usah memeriksa sedetil seperti itu. Karena kalau saudara diundang, makan saja. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menguduskan semua makanan yang saudara terima. Tapi firman Tuhan ini katakan, tapi kalau ada seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, jangan kamu makan. Karena apa? Karena perkataan orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang firman Tuhan ini mau ajarkan kepada kita, selama orang itu tidak berkata, itu persembahan berhala.
Kalau orang itu tidak berkata seperti itu, saudara makan saja. Tapi kalau itu saudara dengar ada orang bilang itu sudah dipersembahkan kepada berhala, jangan dimakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tinggal di Bali. Saya sering mendapat dari tetangga, dari teman, bawa makanan yang sudah disembayangi oleh saudara-saudara dari Bali. Kadang buah. Saudara, rasanya waktu saya belum mengerti firman, belum hidup dalam kebenaran, ya saya makan aja, saudara. Saya makan, tapi ada sesuatu yang aneh dari segi rasa. Kalau sudah dipersembahkan, itu sudah tawar, saudara, sudah hilang rasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beda dengan yang belum dibawa ke persembahyangan. Masih manis, masih segar. Itu bedanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selama orang itu tidak berkata ini makanan yang sudah dipersembahkan, saudara boleh makan. Tapi kalau dia sudah bilang ini sudah dipersembahkan, jangan dimakan. Ini kata firman. Ini bukan masalah doktrin, tetapi ini sudah bicara apa kata firman. Firman Tuhan ini jelas. Itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ayat 29, perhatikan. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ayat 30, perhatikan. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang berkata jangan makan itu karena sudah dipersembahkan ke persembahan berhala, saudara jangan makan itu. Karena apa? Keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Loh, dia orang percaya kok dia makan ini. Kok dia nggak dengar orang sudah bilang itu sudah dipersembahkan ke berhala, tetapi dia masih makan. Nah, keberatan-keberatan hati nurani itulah yang akan mendakwa, yang menghakimi kita. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mendengar bahwa itu sudah dipersembahkan, jangan memakannya. Jangan bikin syak orang. Bapak Ibu Saudara, bisa saja, apalagi kita orang Manado, saudara, pemakan segala, kan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang berkata seperti itu sudah dipersembahkan kepada berhala, jangan kompromi. Walaupun saudara mungkin sudah mengucap syukur, saudara, tapi jangan kompromi. Kalau sudah ada yang berkata seperti itu, hentikan. Selama saudara memakannya karena sudah terlanjur, saudara, karena ketidaktahuan saudara, itu tidak ada masalah. Tapi sejak saudara tahu bahwa itu sudah dipersembahkan, tapi saudara masih ngegas, masih saudara hajar, masih saudara santap, nah itu sudah menjadi keberatan hati nurani yang menyebabkan kita berdosa atas diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua dari firman Tuhan ini, semua makanan dapat kita makan dengan ucapan syukur, kecuali kalau makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Yang ketiga, ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Perhatikan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang, dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
lakukan segala sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dari cara hidup kita, membawakan diri kita. Saudara, kita harus memuliakan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Yang kita makan saja, saudara, harus memuliakan Allah. Amin. Jangan sampai, saudara, kita sudah hidup dalam kebenaran, tetapi hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kamu kerjakan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Banyak orang memuliakan Tuhan karena melihat kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan karena kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.